Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Nah, di video pembelajaran kali ini kakak akan menjelaskan mengenai permutasi. Apa sih permutasi? Dan berikut contoh dan pembahasannya seperti itu. Nah, permutasi ini ada di materi peluang, yaitu matematika wajib kelas 12 SMA semester ke-6. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa seperti biasa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Channel BGR Aji. Oh kan cucut, yuk lanjut. Nah, di sini permutasi. Kita akan mengetahui dulu pengertian permutasi. Permutasi itu adalah merupakan suatu cara untuk mencari banyaknya susunan tertentu dari unsur-unsur yang disediakan. Nah, dengan kata lain, si permutasi ini harus memperhatikan urutan. Urutan seperti apa? Seperti ini. Kalau misalkan ada AB, itu tidak akan sama dengan BA. Ini BA ya. Ini BA. Oke, ini adalah BA. Nah, gitu ya. Jadi AB itu tidak sama dengan BA. Cerai ya? Oh, cerai. Kemudian next. Nah, notasi untuk permutasi yaitu seperti ini. N permutasi R, artinya itu R unsur dari, akan dipilih R unsur dari N unsur. Nah, gitu ya. Jadi R unsur dari N unsur. Pokoknya si R ini lebih kecil dari si N. Nah, ini penulisannya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari atas ke bawah, tergantung suka-suka ya. Nah, N permutasi R itu dapat diartikan seperti ini. N faktorial, nah ini ya, dibagi per N dikurangi R difaktorialkan. Ini adalah, nah yang harus kalian ingat, notasi dari permutasi atau definisi dari permutasi, bahwa N permutasi R itu sama dengan N faktorial per N dikurangi R difaktorialkan, seperti itu. Kak, contoh Kak? Boleh. Contoh pertama, nah misalkan dari 10 calon pengurus OSIS akan dipilih ketua, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendahara. Banyak cara memilih pengurus OSIS adalah, nah sebetulnya kalau kita selidiki, nah ini tuh harus memperhatikan urutan. Kenapa? Karena misalkan si ketuanya A, B, C, misalkan ini A, ini ketua si A, kemudian si sekretarisnya si B, kemudian si bendaharanya si C. Nah, kemudian ini tuh nggak akan sama, akan berbeda dengan ketika ininya adalah B, si ketuanya B, kemudian ininya adalah A, kemudian ininya adalah C. Nah, ini akan beda. Ini akan beda. Ini akan tidak sama dengan. Kenapa? Nah, karena itu si A di sini ini sebagai ketua, tapi ini tuh B sebagai ketua. Beda kan? Tidak sama. Nah, begitu ya. Nah, ini adalah harus memperhatikan urutan. Itu namanya permutasi. Nah, artinya kalau dari 10 calon diambil 3, ketua, sekretaris, dan bendahara, maka bisa kita tulis seperti ini. 10. Nah, permutasi. Nah, berapa? 10 permutasi 3. Maka sama dengan, berarti 10 faktorial. Nah, dibagi 10 kurangi 3 berapa? 7 faktorial. Nah, gitu ya. Maka sama dengan 10 faktorial itu artinya 10 dikali 9, kemudian dikali 8, kemudian dikali 7 faktorial. Karena kalau faktorial itu adalah perkalian menurun sampai 1 dibagi. Kenapa sampai 7 faktorial? Nah, karena di bawahnya itu ada 7 faktorial. Biar bisa kita biar kita bisa coret. Nah, yang 7 faktorial di atas itu musnah, yang 7 faktorial di bawah itu almarhum. Nah, gitu ya. Nah, jadi sisanya tinggal berapa tuh? 10 kali 9 90, atau yang gampang 9 kali 7 9 kali 8 72, 72 kali 10 adalah 720. Nah, 720 cara seperti itu.
Nah, ini kalau misalkan kalian tuh menggunakan cabi. Nah, cabi itu apa? Doi bro, cabi itu cara biasa. Tapi kalau ketika kalian menggunakan cager, nah ini cager. Cager, cara ranger. Nah, itu. Ya. Kalau cager artinya 10 ini 10, kemudian permutasi 3. Oke, maka sama dengan artinya 10 permutasi 3 itu 10-nya itu diturunkan 3 kali. 10-nya diturunkan 3 kali. Berarti 10 dikali 9 dikali 8. Nah, karena diturunkannya 3 kali. 1, 2, 3. Nah, berarti hasilnya itu adalah berapa? Yoi bro, 720 cara. Nah, jadi ini tuh sama ini apa? Yoi, jodoh. Nah, gitu, cucok ya. Seperti itu. Nah, ini adalah cagernya, yaitu cara ranger. Oke? Contoh lagi kah? Boleh kah? Boleh. Contoh selanjutnya. Itu contohnya yang kedua. Itu tentang nih. Dari 6 orang finalis lomba maraton akan ditetapkan juara 1, juara 2, dan 3. Banyak susunan gelar juara yang mungkin adalah titik. Nah, berarti 6, 3 dari 6 nih, 3 dari 6 berarti langsung aja. Berarti 6 permutasi 3. Nah, maka sama dengan kalau misalkan menggunakan cabi berarti 6 faktorial. Nah, dibagi 6 dicurangi 3 berarti 3 faktorial. Nah, maka ini sama dengan 6 faktorial itu 6 dikali 5, kemudian dikali 4, kemudian dikali 3 faktorial. Nah, dibagi berapa? 3 faktorial. Nah, di sini ada yang dicoret kak? Ada dong. Nah, yang atas musnah, yang bawah almarhum. Nah, gitu ya. Kemudian ini hasilnya tinggal 6 kali 5 30, 3 kali 4 120, berarti ini 120 cara. Nah, seperti itu. Dan kalau menggunakan cagernya itu berarti ini 6 faktorial 3. Maka sama dengan artinya 6 faktorial 3 itu 6 diturunkan 3 kali. 6 diturunkan 3 kali. Maka ini 6 dikali 5 kemudian dikali 4. Yo itu Nah, 6 kali 5 30 kali 4 120 bro. Nah, mudah. Nah, ini 120 di sini cocok sama ini, berarti ini namanya jomblo, bukan ya? Yang jomblo hati-hati. Nah, jodoh seperti itu. Ya? Nah, di sini kemudian ada evaluasi ya, nomor 3 dan 4. Silakan kalian kerjakan di buku catatannya, kemudian hasilnya itu di-upload di LMS, Learning Management System. Nah, itu menggunakan aplikasi itu ya. Silakan kalian kerjakan, ditulis materinya dan juga contoh-contoh soal berikut pembahasannya, kemudian evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian tuh sejauh mana kalian sudah memahaminya atau belum di video pembelajaran kali ini. Bagi yang belum mengerti, silakan disimak lagi videonya. Bagi yang sudah mengerti, nanti kita lanjut di video berikutnya. Ya, yaitu tentang kombinasi. Nah, mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.